Keberadaan Kaisang Pangarep menjadi misteri usai heboh kabar penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Terkait hilangnya putra bungsu Presiden Joko Widodo itu, Partai Solidaritas Indonesia buka suara. Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni dikonfirmasi pada Selasa 3 September 2024 memberikan keterangan. Dikutip dari Kompas.com, Raja Juli menyebut Kaisang berada di Jakarta sejak 28 Agustus. Maka di hari yang sama, Kaisang juga hadir di DPP PSI di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat itu dikatakannya, Kaisang memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada dan menandatangani berkas-berkas rekomendasi. Menurut Raja, suami Erina ini juga sudah rutin berkantor di DPP PSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bung kameramen, silahkan buka lembaran berita-beritanya. Silakan. Bung Alfian, ini ada berita dari anak raja Kaisang, Bung Alfian. Jadi diberitakan oleh kontan.co.id, KPK mencari Kaisang Pangarep. PSI mengaku tidak tahu keberadaannya, Bung Alfian. Nah ini kan aneh nih, Bung Alfian, karena kan kita juga mendapatkan berita dari ex Presiden Korea Selatan jadi tersangka, diduga cari jabatan untuk menantunya. Nah memang nih, Bung Alfian, apa menurut Bung Alfian dibalik sikapnya PSI? Kan kalau gitu kan Jokowi tinggal bilang cari anak gue mah gampang, gue tahu tempatnya di mana gini. Apakah ini ada sangkut pautnya, Bung Alfian, dengan Jokowi? Misalkan kalau Kaisang kena, kan Jokowi bisa kena, atau enggak ya udah lalu ngumpet aja sampai Oktober mah sebentar. Gimana tuh, Bung Alfian? Ya, kalau mengumpet sampai Oktober malah enak nangkepnya. Bapaknya udah nggak presiden lagi. Itu kalau mau pakai bahasa gitu. Tapi prinsipnya mungkin PSI nggak mungkin nggak tahu. Dan yang bisa dilakukan oleh PSI yang bertanya kepada Pak Jokowi, Pak, anak Bapak di mana gitu kan? Nggak logika dalam kehidupan itu seorang anak tidak melaporkan dia di mana. Orang selama ini dia kemana-mana juga punya fasilitas bapaknya. Ya sekali lagi buat pemirsa, cerita Kaisang ini merupakan cerita pintu kecil untuk runtuhnya keluarga besar Jokowi, karena hal yang berhubungan dengan gratifikasi, yang berhubungan dengan manipulasi, yang berhubungan dengan kebohongan publik, yang berhubungan dengan permainan konstitusi, yang berhubungan dengan perubahan perilaku yang secara hukum kena pasal. Ya bagaimana Ubaidillah Badrun kan juga kembali memunculkan laporan yang berikutnya. Belum lagi kelakuan yang Bobi dan Kahiyang. Karena bagaimanapun itu persoalannya kan, Bung kameramen, KPK-nya ini kayaknya agak enggak berani gitu, enggak berani. Kelihatannya KPK juga punya kegamangan, punya kesetengah hatian. Jadi untuk respon pertama, Kaisang harus segera dipanggil dan dihadapkan kepada petugas KPK untuk menanyakan seluruh perjalanan dia yang berhubungan dengan pesawat, yang berhubungan dengan roti, yang berhubungan dengan tas yang dipakai buat olehnya maupun istrinya. Dan respon pertama Kaisang adalah jangan seperti Harun Masiku yang sudah ada tapi nggak kelihatan, yang kelihatan tapi nggak ada. Begitu, Bung kameramen. Ya, Bu Alfian, kayaknya ini ya barter-barteran lagi nih, Bu Alfian nih. Harun Masiku aman, Firly Bahuri aman ngumpet, Kaisang sekarang ngumpet. Tapi sejauh mana nih Kaisang bisa ngumpet ya? Nah, Bu Alfian, kalau bicara KPK kan langsung di bawah Jokowi, bapaknya. Ya udahlah, apa yang mau diharapin dari kelas KPK, Bu Alfian. Tapi Bu Alfian, memang sanksi sosial yang diberikan masyarakat kepada Kaisang dan istrinya itu tidak main-main, Bu Alfian. Pembulian demi pembulian itu datang bertubi-tubi yang mungkin membuat Kaisang dan keluarga galau berat, Bu Alfian. Nah tapi kan harusnya Jokowi ini ngaca, Bu Alfian, karena bagaimanapun dia mau lengser, masa mau suul khotimah. Nah yang repot nih, Bu Alfian, Prabowo sudah memberikan statement akan selalu membela Pak Jokowi dari orang yang ingin mengganggu Jokowi. Wah ini gimana nih, Bu Alfian? Ya buat Pak Prabowo, saya sih ingin mengingatkan
Anda boleh ngomong begitu, tapi tetap pelanggaran hukum yang ada konstitusinya Anda harus Anda lakukan. Nggak boleh dong melindungi orang asal total dilindungi. Tapi saya percayalah Pak Prabowo ini kan orang yang punya sumpah prajurit Sabta Margais ya. Mungkin sekarang dia belum bisa sesuai dengan omongan-omongan yang sesuai konstitusi itu karena presidennya masih Pak Jokowi. Ya mudah-mudahan Pak Prabowo, saya mengingatkan Bapak bahwa Bapak orang yang sangat patriotik, orang yang sangat sportif, orang yang punya kesediaan bersikap adil, dan saya tahu bahwa Anda juga orang yang rasional, orang yang biasa berpikir logis, karena mereka diduga punya catatan-catatan kriminal yang kena delik hukum yang sangat kentara. Jadi buat pernyataan Pak Prabowo, tentu nanti Pak Prabowo akan diingatkan oleh Habib Rizik, akan diingatkan pula oleh sahabat-sahabat lain yang punya relasi dan komunikasi yang baik. Jadi sana ada Ahmad Muzani, sekjen yang kader PII itu, mudah-mudahan ikrar ke PII-annya Pak Muzani masih ingat, dan juga kepada seluruh kawan-kawan yang ada di Gerindra yang awalnya mereka punya semangat untuk membuat Indonesia merdeka, Indonesia Raya merdeka. Sekali lagi, Bung Kameramen, soal respon Pak Prabowo mungkin itu harus dilihat dalam perspektif kekinian tanda kutip dan pola-pola diplomasi transisi. Mudah-mudahan pendapat saya tidak berlebihan. Begitu, Bu. Baik, Bu Alfian, memang ya namanya Prabowo kan kita nggak tahu ya, dia sekarang ini lagi ngejilat Jokowi apa gimana biar mulus gitu sampai dia dilantik, setelah itu dia berubah atau gimana kan kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan dia berubah lah, ada artian objektif aja. Kalau memang teman dekatnya itu Jokowi bersalah, ya dihukum lah dengan porsinya, jadi nggak usah berlebihan, juga nggak usah terlalu baik pada orang yang berbuat jahat. Nah Bu Alfian, ini kan untuk akhir sesi kali ini, apa Bu Alfian efeknya kalau sampai Oktober nih Kaisang benar-benar nggak bisa ditemuin? Ini menurut saya kan nggak mungkin dia ngumpet sendiri Bu Alfian, ini pasti diumpetin. Polisi kita nyari teroris cepet kok Bu Alfian, masa nyari Kaisang susah? Kaisang apalagi kan anak presiden, lebih gampang diinget mukanya, lebih gampang diciriinnya. Dan dia juga jalan bersama dengan Pas Pampres, Bung Kameramen. Nah, dia jalan bersama Pas Pampres. Nah, rombongan rame, iya. Nah, presiden tinggal Pas Pampres tuh, masih seragamnya kan kelihatan, orang udah tahu kok jadi. Lanjut, apalagi Bung Kameramen yang nulis. Jadi mungkin itu akhir closingnya. Apa pesan Bu Alfian nih? Jadi supaya Kaisang segera jangan main-main lah istilahnya gitu. Juga KPK nggak usah minta klarifikasi, tunjukin aja tuh surat pembayaran jet pribadinya atau apa supaya gratifikasinya ini jelas. Ini gratifikasi apa bukan, atau mungkin Bu Alfian selama menghilang ini Kaisang sedang di-briefing oleh Jokowi untuk mempersiapkan jawaban yang agar aman, agar tidak kena gratifikasi atau apa. Untuk closingnya silakan Bu Alfian. Ya, yang jelas renungan buat saya juga, buat kita. Sepandai-pandai supaya melompat, akhirnya jatuh juga. Sepandai-pandai membungkus bangkai, akhirnya bau juga. Pertama, pesan saya buat teman-teman dan anak-anakku sekalian, mahasiswa, lanjutkan aksi kita di seluruh Indonesia, seluruh kampus, seluruh DPRD, seluruh kantor bupati, kantor wali kota. Ajak mereka untuk melihat bahwa negara ini membutuhkan kepemimpinan yang akan melakukan pembelaan, mengadvokasi masyarakat. Artinya, aksi mahasiswa harus bergerak sampai kepada pemecatan yang bernama Jokowi di bulan September atau secepatnya. Itu kira-kira yang pertama. Gratifikasi Kaisang terlalu kuat ini ya, sengatan kepastiannya. Silakan dugaan ini ditindaklanjuti. Dan yang terakhir, buat masyarakat Indonesia, jangan pernah mundur, jangan pernah kendor, jangan pernah merasa negeri ini harus dibiarkan dipegang oleh para penjahat, para perampok negara sendiri. Dan kita punya doa khusus untuk Indonesia secara umum dan keseluruhan. Semoga rakyatnya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pemimpin-pemimpinnya memiliki pandangan-pandangan yang lebih visioner, lebih menunjukkan pemihakan sebagai bentuk amaliyah mereka sesuai dengan undang-undang yang ada dan tentunya dengan perintah Allah dan Rasulnya. Sekian dibacaan berita kali ini. Kita akan jumpa di bacaan berita yang berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.